kesayangannya Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Shalom teman-teman, di sini kita akan sharing sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita akan membuka ayat firman Tuhan di Amsal 23 ayat 18. Beginilah bunyi firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita serahkan hidup kita sama Tuhan, masa depan kita sudah Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan yang terbaik bagi kita. Amini itu teman-teman. Mujizat Tuhan dia dan amin. Kalau kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita jangan pernah sombong dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita sombong dengan kepintaran kita. Kita sombong dengan kelebihan kita. Jangan teman-teman. Kita tetap harus rendah hati agar Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Kalau Tuhan sudah berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apalagi yang perlu kita takutkan, apalagi yang perlu kita khawatirkan. Kalau Tuhan sudah bilang kayak gitu. Jadikan teman-teman, jangan pernah kita berharap kepada orang tua, berharap kita kepada teman kita, berharap kita kepada sahabat kita sendiri. Itu bakalan mengecewakan teman-teman. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kuasa Tuhan benar-benar nyata di hidup kita kalau kita berharap kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita mengalami jalan yang buntu, tapi tetaplah kita percaya kuasa Tuhan tiada yang mustahil. Dan kita percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Masa depan yang penuh harapan akan menjadi bagian kita asal kita mau menguduskan diri. Menguduskan diri bukan berarti kita harus mencapai tingkat rohani atau kesempurnaan. Menguduskan diri sama artinya kita berserah kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Itulah arti menguduskan diri. Bukan tingkat rohani, bukan mencapai tingkat rohani. Menguduskan diri teman-teman. Kita menguduskan diri agar hidup kita diberkati, agar hidup kita layak disebut sebagai anak Tuhan. Jangan pernah kita bangga dengan kekuatan kita sendiri, bangga dengan harta kedua orang tua kita. Jangan pernah kita bangga dengan semua itu teman-teman. Banggalah kita punya Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Tuhan yang selalu menolong kita.
Mungkin kita tidak puas dengan Tuhan kasih rencana bagi kita, mungkin mujizat, kita tidak puas. Jangan pernah tidak puas dengan mujizat Tuhan, teman-teman. Kita harus puas karena yang Tuhan kasih itu udah pasti yang terbaik bagi kita. Tidak mungkin Tuhan bawa kita ke jalan yang sesat. Tuhan pasti bawa kita ke jalan yang luar biasa, ke jalan yang terang. Mungkin sekarang kita diproses oleh Tuhan. Tuhan pakai kita sekarang. Apakah kita bisa melewati hari-hari kita dengan mengandalkan Tuhan atau kita berhenti di sini? Ingat teman-teman, tidak ada namanya tidak proses. Semua manusia pasti diproses oleh Tuhan. Sama artinya jalan. Tidak ada jalan lurus, teman-teman. Pasti jalan semua ada lika-likunya atau belok-beloknya. Sama kayak kehidupan kita. Tidak ada yang lurus. Semua butuh proses. Mencapai sebuah titik keberhasilan itu, teman-teman, pasti ada proses. Tidak mungkin kita capai langsung kita dapat. Semua butuh proses. Tuhan kasih proses bagi kita. Apakah kita sanggup menjalani proses ini atau kita berhenti di sini? Satu contoh buat kita, teman-teman, agar bisa menguatkan iman kita dari ilustrasi ini. Ada seorang kakek-kakek yang sedang jalan di gurun. Dia bawa botol minum, teman-teman. Ternyata botol minumnya itu sudah kosong, sudah tidak berisi air lagi. Tapi dia berjalan, di tengah jalan dia kehausan. Dia buka botol minumnya, ternyata sudah kosong. Dia letakkan botol minum itu, teman-teman, di depannya. Tuhan, turunkan air, Tuhan. Aku haus. Dia selalu bersujud kepada Tuhan. Tapi Tuhan kasih proses. Tuhan kasih proses, tetaplah berjalan. Tapi kakek ini tidak mau mendengarkan perintah dari Tuhan. Dia marah sama Tuhan, dia murka sama Tuhan. Dia lemparkan botol minum itu, teman-teman. Setelah dia melemparkan botol minum itu, teman-teman, dia melihat ada satu pipa yang rusak. Dia berjalan menuju pipa itu, tapi Tuhan bilang stop. Tuhan bilang, teruslah berjalan. Teruslah berjalan ke bukit itu. Tuhan sudah ngasih kode, tapi kakek ini tetap kekeh ingin menuju pipa itu. Tapi Tuhan bilang stop. Kakek ini tetap sombong. Dia tidak mau mendengarkan perintah dari Tuhan. Dia tetap berjalan menuju pipa itu. Tuhan sudah berkali-kali bilang stop. Tapi kakek ini tidak mau mendengarkannya. Sampai-sampai Tuhan menghapuskan keran itu. Dia tetap berusaha memperbaiki. Tuhan menangis lihat kakek ini. Kakek ini berusaha memperbaiki pipa itu agar bisa dipergunakan, agar bisa mengeluarkan air. Setelah kakek ini bisa memperbaiki pipa itu, dia langsung taruh mulutnya ke pipa itu dan memutar pipa itu. Ternyata air yang keluar cuma 1 tetes, teman-teman. Tuhan sangat kecewa sama kakek ini. Tapi kakek ini sombong. Dia sombong, teman-teman. Dia meninggalkan pipa itu dengan berjalan terus. Dia meninggalkan Tuhan. Tuhan sudah ngasih kode yang terbaik. Mungkin kalau kakek ini mendengarkan perintah dari Tuhan, mungkin kakek ini tidak kehausan, mungkin kelebihan. Di balik bukit sana ada sungai yang luas. Ada begitu sungai yang luas dengan air yang deras. Kalau kakek ini terus berjalan tadi, teman-teman, kakek ini tidak akan kehausan. Itu namanya mujizat Tuhan, benar-benar luar biasa. Itu sama kayak hidup kita, teman-teman. Tuhan sedang proses kita. Mungkin kita jangan kayak kakek ini, teman-teman. Kita belajar dari kakek ini.
agar kita bisa mendengarkan perintah Tuhan, agar kita tidak sombong kayak kakek ini, agar kita tidak sombong mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengikut Tuhan, teman-teman, hidup kita bakalan tenang, hidup kita bakalan enak. Kuasa Tuhan tidak pernah gagal. Ayat penghabisan, teman-teman, kita buka Alkitab kita, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rencanaku bukanlah rencanamu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dari rencanaku dari rencanamu. Sebab rencanaku bukanlah rencanamu. Itu yang Tuhan bilang. Tuhan sudah menyediakan, tapi kita tidak mau mendengarkan. Kita harus mengimani ayat ini, teman-teman, agar kita tidak sama seperti kakek ini, agar kita nurut sama perintah Tuhan, agar hidup kita selamat, teman-teman. Mari kita berdoa, teman-teman. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengajarkan kami tidak sombong, Tuhan, karena Engkau mengajarkan kami tetap mengandalkan Engkau, Tuhan, agar masa depan kami, Tuhan, yang menyediakan yang terbaik, Tuhan, yang menyiapkan yang terbaik, Tuhan. Kami percaya kepadamu, Tuhan. Kami serahkan iman kami kepadamu, Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan manusia, Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau, Tuhan. Jikalau kami mengandalkan manusia, Tuhan, mungkin kami dikecewakan, Tuhan. Jika kami mengandalkan kedua orang tua kami, Tuhan, mungkin kami dikecewakan, Tuhan. Tapi jika kami mengandalkan Engkau, Tuhan pasti tidak pernah mengecewakan kami, Tuhan. Tuhan, berkati kami, Tuhan, agar kami bisa belajar dari kakek ini, Tuhan. Agar kami tidak sombong, Tuhan. Agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Agar kami bisa, Tuhan, mendengarkan perintah-Mu, Tuhan. Agar kami selamat, Tuhan. Agar kami tidak jatuh ke dunia yang gelap, Tuhan. Tuhan yang topang kami, Tuhan. Tuhan yang mengandalkan kami, Tuhan yang menguatkan iman kami, Tuhan, agar iman kami tetap berserah kepadamu, Tuhan. Ini doa kami, Tuhan, ini kerinduan kami. Haleluya, amin. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih.